Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta li safarin fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Bitta'i wal ya taqaddama mithluhu wa karrarahu li bayani tasawi hukmi safar wa ghairihi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Karrarahu li ta'kid li'alla yakuna lin-nasi al-yahudi awil musyrikin 'alaikum hujjah ay mujadalatun ila tawalli ila ghairihi ila tawalli ila ghairihi ay litantafiya mujadalatuhum lakum min qawlil yahud yajhadu dinana wa yattabi'u qiblatana wa qawlil musyrikin yadda'i millata ibrahima yukhalifu qiblatahu illa alladhina zalamu minhum bil inad fa innahum yaquluna ma tahawwala ilayha illa mailan ila dini abaihi wal istisna'u muttasilun wal ma'na la yakunu li ahadin alaikum kalamun illa kalamu haula fala takhshawhum takhafu jidalahum fit tawalli ilayha wa khashawni bimtithali amri wa li utimma atfun ala li alla yakun ni'mati 'alaikum bil hidayati ila ma'alimi dinikum wa la'allakum tahtadun ila al-haqqi. Barak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa min haitsu kharajta, dan sekiranya kamu keluar li safar untuk pergi, fawalli wajhaka, maka arahkan wajah kamu dalam salat syatral masjidil haram ke al-Ka'bah. Syatral masjidil haram maksudnya Ka'bah. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Sudah ini. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sesungguhnya itu perintah adalah benar dari Tuhan kamu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sudah ini. Dan tidaklah Allah itu lupa daripada apa yang kamu lakukan. Bitta walia, kalau tak khitabnya kepada siapa? Al-mu'minun. Kalau ya khitab berarti menerangkan tentang al-Yahud. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun, untuk Allah berikan pahala bagi orang-orang yang beriman. Wa ma Allah bighafilin amma ya'malun, untuk Allah mengancam bagi orang-orang Yahudi akan disediakan azab. Baik. Taqaddama mithluhu wa karrarahu li bayan tasawi hukmis safar, hikamis safar wa ghairihi. Hukmis safar ya. Libayan tasawi hukmis safar wa ghairihi, untuk menerangkan tentang hukumnya baik safar atau ghairu safar tetap harus menghadap kepada Ka'bah. Jadi mukim menghadap kepada Ka'bah dalam salatnya, musafir juga harus menghadap kepada Ka'bah dalam salatnya. Sama ada di sini. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, diulangi lagi. Ya. Diulangi lagi. Karrarahu litakid. Diulangi ini adalah untuk mentakkid lagi. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, sekiranya adanya kamu, maka kamu harus menghadapkan wajah-wajah kamu menghadap kepada kiblat. Karrarahu litakid. Alhasil, setelah tawalli atau tahwil al-qiblah, tidak boleh menganggap selain Ka'bah adalah kiblat. Dimanapun harus menghadap kepada
kiblat, itu Ka'bah al-Musyarrafah al-Bait. Yang diistilahkan sini Syatral Masjidil Haram. Dan ini harus menjadi keyakinan, karena nanti akan dipertanyakan juga dalam kubur nantinya. Wa ma kiblatukum, wa ma kiblatuka. Dan apa itu kiblatnya kah? Kamu. Ini harus menjadi satu keyakinan bahwa Al-Bait atau Ka'bah itu adalah kiblatnya kita. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Ini bukan berarti karena Nabi pernah menghadap ke Baitul Maqdis dan juga menghadap ke Ka'bah, kita boleh memilih antara Baitul Maqdis dan Ka'bah. Enggak ada. Berarti sudah dilarang sekarang menghadap ke sana untuk kita jadikan kiblat. Dilarang kita menghadap ke sana untuk jadi kiblat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengingatkan untuk supaya menghadap hanya kepada kiblat dalam sholat. Kecuali nanti ada sholat musafir. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Baik. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya kok kita harus menghadap kiblat atau Ka'bah? Nah, di sini Allah menerangkan hikmahnya dirubah menghadap kepada Ka'bah. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan ditetapkan Ka'bah sebagai kiblat sepanjang masa sampai akhir kiamat. Apa hikmahnya? Pertama, li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah, qat'ul ihtijaj. Supaya tidak ada bagi manusia, yang dimaksud sini al-yahud wal musyrikin, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin Arab, terhadap kamu sekalian hujjah, mujadalah, perdebatan lagi fit tawalli, di dalam menghadap ila ghairihi, ke selain al-bait atau syatrul masjidil haram. Litantafiya, untuk menjadi tiada mujadalatuhum, perdebatan mereka Yahud dan musyrikin, lakum, terhadap kalian semuanya. Kenapa mereka menjidal? Karena mereka akan membantah begini. Min gaulil Yahud, orang Yahudi berkata, yajhad dinana wa yadba' qiblatana. Dulu ketika menghadap ke Baitul Maqdis, Muhammad itu yajhad dinana, menentang agama kita Yahud, tapi yadba' qiblatana, tapi mengikuti kiblat kami. Apa karpi Muhammad itu? Ikut-ikutan kiblatnya kami, menghadap ke Baitul Maqdis, tapi nggak mau dengan agamanya kami. Nah, ini setelah menghadap kepada Ka'bah, selesai sudah mereka. Nggak bisa berdebat lagi sudah. Udah. Sekalian, tidak sama sekali sudah. Hatta kiblat-kiblatnya kamu dan diikuti. Wa yatba' qiblatana wa gaulil musyrikin. Orang-orang musyrikin berkata, yadda'i milata Ibrahim. Dulu orang-orang musyrikin ketika menghadap ke Baitul Maqdis mengkritik Rasulullah juga. Ngakunya ngikuti agamanya Ibrahim. Wa yukhalif qiblatah, tapi menentang kiblatnya Ibrahim. Kiblatnya Ibrahim Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Lah sekarang sudah enggak ada pertentangan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyatakan Muhammad enggak percaya dengan agama kami, tapi kiblatnya ikut kami. Orang Arab juga menuduh, apa itu? Dia katanya ngikuti Ibrahim, tapi ternyata kiblatnya Ibrahim ditinggalkan, ikut kiblatnya Yahud. Nah, sekarang dua-duanya sudah tidak ada. Qat'ul ihtijaj, daripada ucapan Yahudi atau ucapan orang Arab. Tetap ke Al-Bait sebagai, atau Ka'bah sebagai kiblat. Ya Allah yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Yani qat'ul ihtijaj. Ini yang pertama. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka.
Yang dimaksud zalim bil inad, dengan membangkang. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka alladzina zalamu yaqulun, berkata, ma tahawwala ilayya, tidaklah Muhammad itu berubah menghadap kepada ke Ka'bah illa mailan, kecuali karena condong ila dini abaih, ya, kepada agama nenek moyangnya. Nah, di sini wal istitsna illa alladziina dzalamu muttasil adalah bersambung, wal makna artinya la yakunu li ahadin alaikum kalam, tidak ada terhadap seorang di antara kalian wahai orang beriman ucapan yang bisa membantah illa kalam haula, kecuali omongan mereka. Hanya ini aja. Kalau Yahudi sudah terbantah, orang musyrikil Arab sudah terbantah, kecuali orang-orang yang mungkin asalnya beriman dulu kemudian kafir lagi. Dia menyatakan, Muhammad ini memang ya masih condong dengan nenek moyangnya, mempertahankan nenek moyangnya, bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala itu menghadap kepada Ka'bah. Illal ladzina zalamu minhum. Di sini faedah atau hikmah yang kedua tahwil kiblah. Pertama, tamyiz bainal mu'minin wal kafirin. Untuk membedakan orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Perhatikan, orang yang kafir itu bukan berarti harus menyembah berhala. Orang yang kafir tadi itu adalah juga termasuk orang yang berprasangka buruk kepada Rasulullah. Tadi dia menyangka bahwa Nabi itu adalah sekehendak dirinya, dia bisa kafir. Nabi itu adalah karena fanatik nenek moyang, fanatik kearapan, hati-hati bisa kafir loh ya. Ini illal ladzina zalamu minhum, ini yang dimaksud adalah orang-orang yang menyatakan Nabi itu milik Ka'bah, padahal sudah dirubah ke Baitul Maqdis, itu karena fanatik nenek moyangnya. Ini dikatakan alladzina zalamu minhum. Jadi hati-hati. Karena itu jangan sok Anda kritis terhadap Islam, kemudian Anda menyatakan Muhammad ini masih ada kearab-arapannya, masih ada kegures-guresannya, jadi lebih fanatik kepada gures. Tidak ada. Itu semuanya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan karena kearab-arapan, bukan karena nenek moyangan, tapi ini adalah perintah Allah untuk berubah. Illal ladzina zalamu minhum, tamyiz bainal mu'minin wal kafirin. Ini hikmah yang kedua. Kemudian bagaimana mensikapi orang-orang yang demikian ini? Yahudi sudah terbantah. Kemudian musyrikin Arab sudah terbantah. Lah orang yang ketiga ini bagaimana ini? Sikapnya fala takhshawhum. Jangan kamu takut dengan ocehan mereka. Ai takhafu jidalahum. Jangan kamu takut, sekalian takut terhadap kritikan mereka, jidalnya mereka. Fit tawalli ilaiha. Di dalam menghadap kepada Ka'bah tadi itu. Wakhshawni, tetaplah kamu menjadi orang yang takut, taat kepada aku, kata Allah, bimtithal amri, dengan mengikuti perintahku. Ini enggak usah ente ladeni. Ana enggak mau gitu intih, ana ikut Rabbul Alamin. Ana yakin Nabi itu bukan karena kehendak dirinya, tapi karena perintah Allah. Titik. Karena itu kadang-kadang kita enggak perlu ladeni. Orang-orang yang sok kritikus, kripnya enggak ada jadi tikus. Orang-orang yang sok liberal, kemudian sok menjadi cendekiawan, kadang-kadang ya karena memang itu
masih ada kesukuan Arab saat itu. Ini bahaya ini. Ini nggak perlu dijawab. Ente punya hati begitu sudah sakit. Ana nggak ikut-ikutan sama ente. Ana tetap menyatakan itu adalah perintah Allah, dan Allah menyatakan fala takhshawhum wakhshawni. Ya itu. Baik. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga. Wali utimma ni'mati 'alaikum. Untuk aku sempurnakan, ataf ala li alla yakun tadi itu. Nikmati, nikmatku kata Allah alaikum terhadap kalian semuanya. Orang-orang beriman yang pasrah dengan perintahnya Allah bil hidayah, dengan hidayah, dengan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah ila ma'alimi dinikum, terhadap lambang-lambang agama kalian semuanya. Subhanallah. Ini sebagai kesempurnaan nikmat dari Allah menghadap kiblat ini, Ka'bah ini. Sebagai kesempurnaan nikmat dari Allah. Loh. Kenapa kok dikatakan untuk menyempurnakan nikmat? Karena Al-Ka'bah asyraf min Baitul Maqdis. Karena Ka'bah lebih mulia daripada Baitul Maqdis. Makkah asyraf min Baitul Maqdis. Dan Mekah itu adalah lebih mulia daripada Baitul Maqdis. Wal Ka'bah asyraf buk'a fi Makkah. Berarti Ka'bah itu adalah yang paling mulia di antara kota Mekah semuanya. Kalau begitu, Ka'bah afdal ma fil ard. Benda yang paling afdal di bumi ini adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Bangunan yang paling afdal adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Disuruh menghadap ke sana. Wali utimma 'alaikum ni'mati. Wali utimma 'alaikum ni'mati. Taib. Wali utimma 'alaikum ni'mati. Ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan al-yauma akmaltu 'alaikum lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Loh. Ini sebelum selesainya agama sudah wali itu ma'alaikum ni'mati. Lah terus nanti yang kedua ini apa ini? Itu ma'alaikum ni'mati. Jadi kan. Kalau nikmat yang pertama yang ini itu nikmat istiqbalul qiblah li'annahu tahwil qiblah ila asyraf. Ini nikmat daripada menghadap kiblat karena menghadap yang lebih mulia kiblatnya. Kalau tadi itu agama. Karena disempurnakan agama berarti sudah sempurna. Itu nikmat. Itimamuddin. Baik. Yang keempat, apa hikmahnya? Hikmah daripada tahwilul qiblah tadi itu, wala'allakum tahdadun. Tidak, supaya kamu tadi itu mengikuti ilal haq, ke yang hak, mengikuti yang hak, kepada yang hak. Tidak, kalau kamu itu menghadap ke kiblat berarti mengikuti kebenaran, kepada Ka'bah, mengikuti Rasulullah berarti wala'allakum tahtadun. Jadi ada 4 ada di sini. Ada 4. Naam. Wala'allakum tahtadun. Orang yang patuh itu namanya muhtadi. Tapi orang yang tidak patuh itu namanya dhal, sesat. Karena itu siapapun yang tidak patuh dengan Nabi, sekalipun dia tadi itu ahli baca Injilkah, Tauratkah atau yang lainnya, tetap dia tidak muhtadin.
tetap dia tidak muhtadin. Harus patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang Yahudi dia mengaku bahwa dia mengikuti daripada Taurat dan Nabi Musa. Tapi sebetulnya dia tidak patuh. Kenapa? Karena Nabi Musa memerintahkan beriman kepada Nabi Muhammad dan Taurat memerintahkan iman kepada Nabi Muhammad. Mereka nggak patuh. Bahkan si yang Yahudi ini karena kelakuannya yang luar biasa sampai membunuh para anbiya, para rasul, para itu dan ini, sampai mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyebut orang-orang Yahudi dalam surat Al-Fatihah al-maghdub alaihim, orang dimurkai oleh Allah. Adapun orang-orang Nasara, karena dia ngakunya ngikuti Isa dan Injil, tapi sebenarnya Injil merintahkan beriman kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Isa sebagai mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dia tidak patuh, maka dia disebut dhal. Cuma memang orang-orang Nasara ini tidak kejam seperti orang-orang Yahudi yang sampai membunuh para anbiya'nya. Yang sampai membunuh para anbiya'nya. Karena itu Allah menyebut di surat Al-Fatihah mereka adalah dhalin, orang-orang yang sesat. Intinya kenapa? Karena tidak ihtiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasara sekarang menyatakan bahwa yang disalib itu adalah Isa, Yesus. Dan itu menebus dosa mereka. Tahu nggak siapa yang melakukan itu? Orang-orang Yahudi, Bani Israel. Lah kalau itu menjadi sebab dosa mereka terampuni, seharusnya dia bersyukur kepada Bani Israel. Terima kasih ya, karena kamu telah membunuh Yesus dan menyalib Yesus, akhirnya dosa kami diampuni oleh Allah. Seharusnya terima kasih. Ini yang pertama. Ini logikanya kan begitu. Kalau enggak, berarti Yesus tidak menjadi sebab pengampunan dosa bagi mereka. Yang kedua, orang kalau memang itu yang membunuh Yesus itu adalah orang kejam, seharusnya mereka benci. Bukan Islam. Islam menyanjung Isa. Tidak pernah Islam mengkritik Isa. Tapi orang Yahudi mencaci Isa. Sampai sekarang. Isa itu adalah diyakini pembohong. Karena membawa agama baru. Karena dianggap merubah syariatnya Nabi Musa. Sampai sekarang tidak menghormati Nabi Isa. Tapi mereka bisa bersama-sama untuk menghancurkan Islam. Inilah. Padahal orang Islam tidak pernah mencaci Musa dan kafir mencaci Musa, tidak pernah mencaci Isa dan kafir mencaci Isa. Nah, inilah bentuk daripada orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah yaitu orang mukminin yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dan menghadap kepada dan yang menjadikan kiblatnya adalah Ka'bah. Wala'allakum tahtadun. Wallahu a'lam. Ada boleh dibahas? Illal ladzina zalamu minhum. Yang jadi misalkan yang jadi zalam ini dari Rasul atau habaib. Misalkan kita tidak wajib sholat Jum'ah atau mut'ah itu boleh, atau wahyu itu sebenarnya bukan ke Nabi Muhammad tapi ke Sayyidina Ali. Kita sebagai orang awam di satu sisi wajib menghormati Rasul, di satu sisi ini bertentangan dengan Allah dan Rasulullah. Gimana sikap kita, Bib? Yang disebut dzurriyyah atau turunan Nabi itu kalau mukmin. Kalau tidak mukmin, maka tidak disebut keluarga Rasul. Siapa alun Nabi? Al-mu'minuna min Bani Hashim wa Banil Muttalib.
Nah, cuma kita dalam menghukumi kafir, kita harus menjadi vonis terakhir. Jangan gampang-gampang memvonis. Ada pertimbangan-pertimbangan begitu loh. Benar kafir apa enggak ini? Oh, dia tidak sholat Jumat. Tidak sholat Jumat itu maksiat. Tapi kalau mengingkari kewajiban Jumat itu kufur. Paham nih ya? Kemudian, oh dia tadi itu mencaci sahabat, itu maksiat. Paham ya? Kalau menuhankan Sayyidina Ali itu kafir, atau meyakini Sayyidina Ali itu adalah Nabi, itu adalah kafir, atau menyatakan Jibril itu keliru memberikan kepada wahyu kepada Nabi Muhammad seharusnya berjalan kafir hukumnya. Kalau itu kafir, terputus, tidak jadi duriyah lagi dia. Bukan alun Nabi, bukan keluarganya Nabi kalau kafir. Jadi kita harus memisahkan itu. Alun Nabi humul mu'minuna min bani Hashim wa banil Muttalib. Jangan sebut Habib lagi kalau memang sudah kafir. Kalau sudah kafir. Mut'ah itu adalah perbuatan maksiat. Jadi bukan kafir. Paham ya? Nah, tidak ada seorang pun yang menyatakan, tidak ada satu ulama pun yang menyatakan kalau orang yang bermut'ah itu adalah kafir. Paham ya? Tidak ada satu ulama. Nah. Antum dulu pernah mengajarkan kepada saya, jika ada habaib itu bersalah atau bermaksiat atau itu ya, kita wajib menghormati bersalah, bermaksiat, bukan kafir. Ya, jasadnya, tapi tetap hormat kepada jasadnya, tapi afalnya kita benci. Semua orang beriman. Semua orang beriman, bukan Habib saja. Semua orang beriman itu jangan kamu benci lidati. Bahkan semua manusia. Bahkan semua makhluk Allah, jangan kamu benci lidati. Kamu benci karena lillah. Kamu benci karena li Rasulillah, karena dia mukhalafah kepada amrullah wa amrul rasulih, kamu benci. Ketika dia berubah, bertobat, kamu akan cinta lagi. Berarti intinya bukan karena nafsunya kamu, seleranya kamu benci orang. Tapi karena imannya kamu kepada Allah dan Rasulnya. Semua orang begitu. Sekarang kan ada orang zanin. Apakah kamu harus benci? Kalau kamu pun itu berkeras, misalnya orang zina ini mohson, ini dirajam, inti merajamnya jangan karena kebencian, karena menegakkan hukum Allah. Inti memotong tangannya orang zina disarik, jangan karena kebencian, karena melaksanakan, karena lillah wa rasulih. Nah, sebagian orang nafas, karena itu kadang-kadang serem-serem wajahnya sekarang ini. Bukan karena lillah wali rasuli, tapi karena kebencian serem-serem sadis. Bukan begitu muslimin. Sahabat itu perang itu bukan dengan wajah kejem. Mereka itu menebar rahmah. Mereka itu menebar rahmah, bukan dengan kekejaman. Tapi yang diperangi itu adalah yang mempertahankan kekufuran, yang mempertahankan kezaliman. Ada yang zalim yang lebih parah daripada kufur kepada Allah. Saya mau tanya, kalau ada orang menuduh abah inti atau ibu inti berzina, inti akan marah kan? Ini Allah punya anak. Ya apa inti? Kalau ada misalnya kambing bilang, ini bin abuk misalnya, bin umak misalnya, inti bisa bayangkan gimana? Ini manusia anaknya Tuhan. Loh, kita boleh benci karena kekufurannya, tapi jangan kepada zatnya. Nah, ketika dia menjadi orang yang beriman, kita wajib cinta. Tidak boleh kita tutup. Wah, itu pernah begitu, itu pernah begini. Nah, ini karena itu kita ini tidak diajarkan untuk benci, tapi kita ini diajarkan untuk rahmah. Nah, itu. Mohon maaf, tadi
masalah yang ditanyakan oleh saudara Helmi mengenai mut'ah ya Habib. Maksiat. Kalau sebagian mereka mengatakan mut'ah itu bahkan adalah merupakan hal yang berlipat ganda pahalanya. Cedek dok sudah dapat 1000 pahala ya Habib. Itu kan berarti ada i'tiqad tahlilul haram. Wal Imam Abdullah bin Thahir menyatakan aman i'taqada ala tahlilil haram yani irtad yani naudzubillah. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan kalau mut'ah itu diyakini halal, padahal sudah mujma' ala ahli sunnah wal jamaah itu adalah haram. Paham ya? Tidak ada menyatakan kufur. Tidak ada menyatakan kufur. Tidak bisa kita hukum kufur. Gitu loh. Karena memang ada pernah menjadi halal kemudian dinasakh. Dan di antara para sahabat pun ada, paham ya, yang saat itu yang masih menentang, tapi akhirnya sepakat. Ajma'u ala tahrimi. Gitu. Nah, karena itu tidak boleh kita menyatakan bahwa mut'ah itu yang melakukan adalah kafir atau yang meyakini halal adalah kafir, tapi dol, sesat karena mukhaliful ijma'. Karena mukhaliful ijma'. Tidak ada satupun yang menyatakan kafir. Ada? Iya, itu kan bukan berarti sampai kepada haddul kufur. Kalau di memasukkan maksudnya apa? Meyakini sebagai ibadah melakukan itu. Ana terus terang untuk urusan ini belum berani sampai ke hadd takfir. Belum berani karena di fatwa Al-Habib Marasafi itu. Kenapa? Jadi itu vonis terakhir itu kufur itu. Kalau menyatakan Quran itu muharraf atau tidak asli itu sudah jelas kufur. Kalau ini masih ada syubhah dari sini. Ini mengkhawatirkan sekali. Karena takfir itu vonis terakhir. Allah alam. Anda tidak berani untuk menyatakan itu sebagai hadd takfir masih. Kalau untuk masalah mut'ah ini. Tapi yang jelas tidak benar itu melakukan mut'ah. Karena sudah disepakati ulama awal dan akhir bahwa mut'ah adalah haram. Bahkan itu di zamannya sahabat. Bahkan riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah. Cukup.